semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah teman-teman, ketemu lagi dengan channel Tatik Family. Di video kali ini aku mau bercerita mengenai rimpang lagi. Jangan bosan-bosan ya teman-teman kalau aku bercerita tentang rimpang, karena ini aku pengen berbagi cerita tentang pengalamanku mengkonsumsi rimpang kurang lebih hampir 1 tahun. Kalau nggak salah aku minum rimpang itu di bulan Agustus 2023. Jadi ya hampir setahunan ya, hampir mau setahun ya teman-teman. Jadi teman-teman, aku setiap bulan selalu nyetok rimpang, dan kebetulan ini aku masih punya stoknya. Tuh. Jadi ini stok rimpang untuk 1 bulan, ini masih ada kurang lebih 20 pack lagi. Nah ini rimpangnya beku ya teman-teman. Tuh, jadi setelah aku masukin ke dalam plastik ini, aku simpen di freezer. Nanti kalau misalkan mau bikin minumannya, ini tinggal diambil, diseduh dengan air panas. Jadi nggak perlu dimasak teman-teman. Jadi memang kata dokter Jaidul Akbar, lebih bagus ini diseduh dengan air panas, karena molekul-molekulnya itu nggak, ibaratnya nggak berkurang, katanya seperti itulah teman-teman. Kadar dari herbalnya juga, dari rempah-rempahnya juga tidak berkurang, katanya seperti itu. Jadi ya udah aku ikutin aja. Dan walaupun ini diseduhnya dengan air panas aja, tidak mengurangi rasa dari minuman herbal ini, dan tidak bau mentah gitu ya teman-teman. Enak kok, karena udah diseduh ini kan nanti dikasih jeruk nipis ataupun jeruk lemon, kasih madu, dan dikasih garam. Pokoknya enak banget, segar gitu ya teman-teman. Jadi ini stok buat 1 bulan. Aku setiap bulan rutin untuk buat stok seperti ini. Jadi nanti kalau mau bikin tinggal seduh aja, praktis kan teman-teman. Jadi nggak perlu harus memblender ataupun mengiris setiap kali mau bikin minuman rimpang. Kalau aku carinya yang praktis ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk minuman rimpang ini ada yang nanya ya teman-teman, padahal sebenarnya aku udah banyak penjelasan tentang rimpang di setiap video yang aku bikin minuman. Itu aku jelaskan ya, tapi ya nggak apa-apa, aku ulang lagi karena mungkin banyak subscriberku yang baru. Terima kasih ya teman-teman udah berkunjung ke channel Tatik Family. Dan untuk rimpang ini teman-teman, diminumnya itu sehari 2 kali, dan diseduh dengan air panas ya. Kemudian diminumnya itu 2 kali, pagi dan malam. Untuk minum rimpang di pagi hari itu diminumnya sebelum kita makan atau sebelum perut kita terisi oleh makanan. Kalau minuman air putih boleh, bangun tidur minum air putih nggak apa-apa. Jadi aku juga minum air putih dulu kalau bangun tidur 1 gelas. Kemudian bikin rimpang ini kan nunggu anget kurang lebih 1 jam teman-teman. Nah baru nanti udah hangat ini diminum teman-teman, si minuman rimpangnya. Kemudian yang malam itu diminum sebelum tidur. Jadi ketika kita mau tidur nih, misalkan 2-3 jam, kita bikin minuman rimpang, nunggu hangat kemudian diminum. Dan setelah minum rimpang di malam hari itu sudah tidak ada aktivitas lagi untuk kita makan atau ngunyah-ngunyah, karena tugas rimpang ini di malam hari untuk membersihkan perut kita, apa yang telah kita makan dari pagi sampai malam. Jadi ini tuh tim pembersih kata dokter Jaidul Akbar. Makanya kalau pagi-pagi juga minum rimpang ini itu nggak boleh kita kalau udah makan. Jadi sebelum makan, biar untuk pembersihan yang tadi malam itu lebih maksimal. Jadi nanti kita makan atau sarapan paginya itu 1 jam setelah minum rimpang di pagi hari. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pagi-pagi kayaknya nggak sempet, berarti malam aja teman-teman. Tapi kalau aku nih teman-teman biasa bikinin rimpang buat suamiku. Kalau yang pagi aku bikin rimpangnya itu sebelum subuh kan.
Nah, 1 jam kemudian, temu jam setengah 6 itu udah anget. Kalau misalnya nggak sempet minum, aku bawain pakai gelas atau pakai botol, itu udah dikasih madu, udah dikasih garam, udah dikasih jeruk nipis. Jadi sampai kantor suamiku minum. Kalau misalkan sempat minum di rumah, ya udah minum di rumah aja. Terus kalau misalkan minuman rimpangnya itu dicampur madu, jeruk nipis, jeruk lemon, garam, jangan sampai di saat masih panas ya teman-teman. Jadi dikasih pelengkapnya itu nanti setelah anget atau menjelang mau diminum gitu teman-teman. Itu menurut informasi dari dokter Jaidul Akbar, kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi aku ngikutin sarannya dokter Jaidul Akbar. Dan kalau misalkan pengen hasilnya maksimal si minuman rimpang ini di badan kita, pola makan kita dirubah teman-teman. Jadi kayak gula-gulaan dikurangi, santan dikurangi, gorengan dikurangi, tepung-tepungan dikurangi. Terus makan atau masakan-masakan yang mengandung minyak, mengandung gula, mengandung garam itu dikurangi. Jadi rasanya itu jangan terlalu tajam kayak gitu teman-teman. Jadi aku kalau minum rimpang itu ya gitu, disertainya kayak gitu. Kalau misalnya pengen gorengan, ya aku makan gorengan tapi bikin di rumah gitu teman-teman. Dan gorengannya juga nggak banyak, makannya paling 1-2 gitu aja. Itu pun nggak setiap hari, kalau lagi pengen aja. Pokoknya intinya harus di pola makannya dirubah ya. Kalau misalkan kita makannya tetap seperti semula, minum rimpang, ya hasilnya juga nggak maksimal dan nggak cepet teman-teman. Mungkin butuh waktu yang lama ya teman-teman. Dan aku mau mengingatkan juga, kalau minum minuman kayak gini, rimpang ataupun herbal, teman-teman harus sabar ya. Jangan sampai baru sekali, 2 kali, 3 kali, nggak ada hasilnya, bohong kali gitu kan. Memang teman-teman, aku juga awalnya kayak gitu. Masa sih dengan minuman ini bisa nurunin berat badan dan bisa nyembuhin segala penyakit, bisa ngilangin pusing-pusing, pegel-pegel, asam lambung, kolesterol, pokoknya banyak teman-teman. Pokoknya aku pernah merasakan, bahkan BAB yang tidak lancar, berkat ini bisa lancar teman-teman. Jadi intinya teman-teman harus sabar. Ya aku aja butuh waktu, berarti Kak, sampai ususku bersih itu butuh waktu 4 bulan untuk mengkonsumsi rimpang ya teman-teman. Dan aku sudah membuktikan dengan rimpang benar-benar ususku bersih. Karena aku udah membuktikan, aku di USG di bulan November 2023 aku sakit kena empedu. Itu aku USG, ternyata ususku benar-benar bersih, nggak ada kotoran yang terlihat di USG abdomennya. Sampai dokternya aja heran. Nah, aku udah banyak cerita ya di video-video sebelumnya, dengan rimpang bisa membersihkan usus. Apa kata dokter Jaidul Akbar? Itu benar bisa membersihkan usus, aku membuktikan sendiri. Jadi intinya teman-teman, kalau mau minum minuman rimpang atau minuman herbal harus sabar ya. Karena banyak pengalaman di hidupku, dikasih minuman rimpang itu gak sabar. Jangan jauh-jauh ya, contoh ibuku aja, aku suruh minum rimpang, cuma ya kuat cuma beberapa minggu, kesini kok masih kerasa ini itu, ditinggalkan. Aku udah kasih penjelasan, sabar sabar, apalagi kita yang udah banyak mengkonsumsi obat kimia. Ini itu akan membersihkan dulu obat-obat kimianya dulu. Nanti setelah obat kimia yang ada di badan kita udah bersih, maka tugas rimpanglah yang akan menyempurnakan pembersihan di dalam perut kita, di dalam badan kita. Itu kata dokter Jaidul Akbar teman-teman. Dan aku juga udah merasakan. Makanya kenapa aku bisa berbicara seperti ini, aku udah mengalami semua yang apa kata dokter Jaidul Akbar. Untuk rimpang bisa menyembuhkan ini itu. Alhamdulillah. Semoga juga aku bisa istiqomah terus minum rimpang dan aku bisa terus sehat ya. Nah teman-teman, mungkin video untuk cerita mengenai rimpang seperti itu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga video ini, cerita ini bisa menjadi motivasi teman-teman yang ingin hidup sehat, yang ingin sembuh dari segala penyakit, yang ingin ususnya bersih. Teman-teman sadar nggak?
ciri usus kita kotor. Salah satu yang paling jelas kita bisa tahu yaitu dari buang anginnya bau, mulutnya bau, keringatnya bau. Itu salah satu nyata. Aku sebelum minum rimpang, teman-teman, sering buang gasnya itu bau. Tapi semenjak minum rimpang, udah nggak pernah kali ya buang angin yang sampai bau busuk itu, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya ciri-ciri buang angin bau, mulut bau, badan bau, berarti itu ususnya belum bersih. Yuk kita bersihkan dengan minuman rimpang menurut Dokter Jaidul Akbar. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk cerita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.